Di satu sisi banyak pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran terhadap beragam kejanggalan. Di satu sisi lain juga ada yang dari pihak ini kan dua-duanya korban, merasa korban lah. Dari keluarga Brigadir J, begitu juga dengan Ibu Putri, Pak Ferdi dan lain seperti itu, Bang. Dalam kacamata Abang, Bang, yang mencuat ke media, ikut pemberitaan yang mencuat ke media itu sebenarnya itu hanya sebagai semacam saling mencoba mengisi, gue yang jadi korban, ini buktinya gue gini-gini. Ini kan ini belakangan terakhir ini dari pihak istri Ferdi Sambo, kemudian Ferdi Sambo itu ada semacam tendensi, ada semacam tren, ini mulai satu persatu itu muncul ke publik gitu. Tidak seperti sebelumnya dari pihak kuasa hukum keluarga korban gitu. Sekarang ini ada selalu media yang amplifikasi gitu, mengamplifikasi dari versi yang lain gitu. Abang udah menangkap itu seperti apa? Baik, terima kasih. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa peristiwa ini menjadi sesuatu yang diperbincangkan tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Itu pada hari pertama The Straits Times juga memuat, kemudian The New Channel Asia memuat, The Star memuat tentang kejadian ini. Artinya yang memperhatikan ini bukan hanya kita, tapi pihak luar juga memperhatikan sampai di mana kasus ini akan ada ujungnya. Nah, persoalan tembak menembak ini sebenarnya di Amerika juga polisi menembak orang, ya, menembak membabi buta terhadap orang kulit hitam misalnya. Tadi jelaskan oleh Bang Saud, begitu juga menyerbu rumahnya Reagan misalnya. Dan itu kejadian sama sebenarnya. Menariknya ini adalah kejadiannya di rumah seorang jenderal polisi yang jabatannya penting. Nah, ketika hukum itu samar-samar, gelap, dan tidak terang, maka kemudian orang banyak menjadi polisi. Menduga begini ya, menganalisis, menjadi seperti serse. Dan kemudian timbullah spekulasi mengatakan bahwa pembunuhan itu terjadi di Magelang. Atau antara Magelang sampai ke Jakarta. Ya. Kemudian banyak spekulasi-spekulasi lain muncul yang kemudian membuat kita bingung sendiri. Spekulasi pembunuhan pasti dibunuh di jalan. Pasti dibunuh di Magelang. Ternyata terbukti tidak dibunuh dalam perjalanan. Pelan-pelan ini terjawab. Kemudian dilakukan otopsi ulang. Otopsi itu adalah untuk menemukan kebenaran material dalam sebuah perkara pidana, ya, otopsi mayat. Nah, pada otopsi yang pertama itu memang terburu-buru pihak kepolisian menyimpulkan hasil otopsi. Padahal otopsi itu memerlukan waktu 4 sampai 8 minggu. Nah, yang pertama belum keluar, kita melakukan otopsi ulang. Otopsi yang pertama itu belum dijelaskan secara detail oleh pihak yang melakukan otopsi, ya, atau yang punya kewenangan soal itu, yang expert terhadap itu. Nah, yang ini aja, yang kedua kita tunggu sampai 6 minggu mungkin baru diumumkan secara jelas. Kalau kemudian dalam otopsi itu terjadi perbedaan antara 1 dan 2, maka pasti ceritanya juga akan berbeda. Cerita yang pertama pasti gak akan bisa dipakai lagi. Karena runtutan peristiwa itu akan berbeda ketika hasil otopsinya berbeda. Oke. Nah, kemudian ada sebuah mungkin alfa atau memang belum dilakukan. Apa yang menyebabkan pembunuhan itu terjadi? Pastikan peluru. Ya, dari peluru yang bersarang yang ditemukan oleh pihak kedokteran melakukan otopsi itu jenis peluru apa kan belum dijelaskan. Kalau gampang aja, kalau pelurunya Glock menurut polisi, maka Glock itu siapa yang punya? Kan terdaftar harusnya, Pak. Tidak mungkin misalnya seorang Baradae mempunyai Glock. Nah, karena Glock itu untuk perwira atau punya jabatan tinggi lah. Nah, kalau Glock itu misalnya yang membunuh Brigadir Joshua, harusnya diperiksa dong peluru Glock ini siapa yang punya, kan terdaftarnya. Apa memang seluruh ajudan itu memakai Glock? Itu tidak terjawab sampai sekarang. Jadi sebelum kita masuk kepada otopsi yang kedua, ya. Nah, kemudian banyak spekulasi yang berkembang soal ada perselingkuhan antara istri Pak Sambo dengan Brigadir J misalnya. Nah, tapi kemudian dalam CCTV yang dibaca oleh atau dilihat oleh Komnas HAM, oleh teman saya Ana menyampaikan bahwa jelas itu Putri keluar menangis, kemudian Pak Sambo datang terburu-buru masuk. Artinya memang pembunuhan itu apakah sudah terjadi sebelum Pak Sambo ataukah sebelum Pak Sambo itu kita tidak tahu persis, ya. Tapi CCTV membuktikan bahwa ada kekagetan bahwa diduga bahwa peristiwa itu sudah terjadi.
Ya. Nah kalau misalnya polisi menyimpulkan bahwa yang menembak waktu itu adalah Brigadir E misalnya, Barada E, lah kalau sudah pasti menembak yang diumumkan oleh polisi, kenapa nggak dibikin tersangka misalnya? Ya walaupun ada 3 kasus ya yang bisa satu pelecehan seksual, yang kedua menghilangkan barang bukti, yang ketiga menghilangkan nyawa orang. Barada E disampaikan dalam konversi pers pertama adalah pelaku, walaupun dalam hal pembelaan diri dan sebagainya. Itu kan berarti sederhana persoalannya. Tapi kemudian soal sederhana dibikin sulit, soal sulit dibikin bisa jadi sederhana. Kan itu nih, akibatnya menimbulkan orang menjadi polisi masing-masing. Antara isi kepala saya dengan isi kepala Bang Saud itu beda dalam melihat peristiwa ini. Dengan Rafael juga beda. Ya, dengan Bang Nelson juga pasti beda nih melihat kasus. Jadi setiap orang punya kesimpulan sendiri terhadap peristiwa ini yang mungkin kita berbeda-beda. Nah oleh karena itu menurut saya, kalau tadi Bang Nelson minta presiden akan bentuk sebuah tim, saya pikir Komnas HAM itu sudah disebutkan dalam undang-undang ya, bahwa ada punya kewenangan untuk itu, melihat itu. Kemudian Pak Kapolri sudah menonaktifkan beberapa perwira polisi termasuk Sambo misalnya, Karopaminal, Kapolres Jakarta Selatan. Menurut saya itu menunjukkan keseriusan. Presiden membicarakan ini 2 kali ya, untuk supaya Kapolri jangan main. Dan menurut saya memang ketika Polri itu melakukan tindakan terhadap perkara pidana pembunuhan yang bukan polisi, pasti mudah. Sulitnya ini ketika polisi dengan polisi. Dan ini menurut saya benteng terakhir kepercayaan publik terhadap kepolisian dan terhadap kepemimpinan Pak Kapolri. Tapi saya yakin bahwa Kapolri sudah menunjukkan sikap yang serius terhadap persoalan ini. Dan menurut saya sih kita harus tetap memegang asas praduga tak bersalah ya. Termasuk kepada istrinya Pak Sambo dan Pak Sambo sendiri. Walaupun tadi Bang Saud bilang sebenarnya kalau Pak Sambo mau ceritanya sebenarnya mungkin akan lebih mudah untuk membantu. Tapi kemudian perkara ini kan menjadi tidak sederhana karena menyangkut banyak orang dan memakan korban banyak orang. Ya, Karopaminal menjadi korban, kemudian Kapolres juga menjadi korban. Karena mungkin lebih datang duluan, maka dia kalau yang datang duluan bukan Kapolres mungkin lain lagi ceritanya. Jadi menurut saya memang ini perlu sebuah keputusan besar yang diambil oleh Kapolri, ya. Sampai 4-6 minggu atau berapa minggu akan datang, ini akan terus berkembang spekulasi-spekulasi liar yang tidak hanya kita yang mengamati, mungkin pihak asing juga mengamati. Bagaimana profesionalisme Polri itu dipertaruhkan dalam peristiwa Brigadir Joshua ini. Tentu kita prihatin ya, apapun persoalannya ketika ada proses pembunuhan atau tindakan menghilangkan nyawa orang ya di dalam rumah seorang jenderal polisi, ini memprihatinkan kita semua. Karena itu kalau di rumah jenderal polisi bisa terjadi seperti itu, apalagi di rumah orang sipil biasa. Nah, menurut saya memang ini pertaruhan betul ya. Sebuah lembaga yang mulai dipercaya oleh publik ya, kejaksaan udah mulai naik ratingnya, tapi kemudian ini terjadi musibah yang luar biasa. Menurut saya memang Pak Kapolri harus mengamati ini secara jelas. Jangan kita berharap bahwa peristiwa ini kemudian bergeser dengan peristiwa politik. Hari ini pendaftaran partai politik, kemudian bergeser nanti bercaleg, dan kemudian pilpres. Kemudian perkara ini menjadi pelan-pelan hilang. Oke. Dan menurut saya gini, pihak pengacara keluarga Brigadir J juga itu jangan mengatakan bahwa kami sudah mengantongi tersangka yang sudah mengaku. Nah, menurut saya ini tindakan juga seperti polisi juga. Sebentar Bang, apa memang benar sudah ada tersangka yang mengaku pada belum ada ya? Nah itu pernyataan di media ya Bang Nelson, saya baca. Kami sudah mengantongi nama, ya. Kemudian sudah ada yang mengaku kepada kami. Itu membuat publik lebih cepat pengacara almarhum daripada polisi. Jadi ini kan menimbulkan kegambangan yang mana harus dipercaya ini antara 2 statement ini gitu. Sementara otopsi untuk menemukan kebenaran material dalam sebuah perkara pidana sedang dilakukan. Dan mungkin ada pihak keluarga juga ikut dalam itu ya, ketika kita ikuti di televisi, ada pihak keluarga yang juga ikut dalam ruangan itu untuk menyaksikan otopsi itu terjadi. Nah menurut saya tidak boleh hal-hal ini membuat kebingungan publik ya oleh pihak pengacara. Ini kritik saya terhadap pengacara. Kemudian misalnya kami duga terjadi pembunuhan di Magelang. Kita lama-lama hampir percaya juga Bang Nelson.
Apa benar, apa benar. Kemudian itu kan terbantahkan ya. Paling tidak sementara lah. Menurut saya kita semua harus bersabar menunggu dan percaya kepada pihak Polri menyelesaikan persoalan ini dan tidak boleh main-main terhadap peristiwa besar ini. Atas panggilan publik ya, quote and quote atas panggilan publik, karena kasus ini terus menerus menggantung, kemudian eksekutif presiden itu mengambil sikap, gitu Bang. Sejauh ini presiden sudah menyatakan berbagai statement, beberapa statement, tuntaskan apa adanya dan sebagainya. Abang Anda melihat itu sudah cukup menohok Kapolri untuk menuntaskan ini apa adanya atau belum, Bang? Gini, presiden itu sebagai kepala negara, kemudian dia juga adalah pimpinan tertinggi TNI dan Polri. Jadi dalam kapasitas ini saya pikir dua hal yang dimainkan. Sebagai kepala negara yang bertanggung jawab terhadap soal keamanan negara, yang kemudian sebagai pimpinan tertinggi TNI dan Polri. Artinya bos dari Kapolri itu adalah presiden. Ya. Jadi kalau misalnya presiden mengingatkan kepada Polri untuk menyelesaikan ini secara terang dan jelas, itu dia bicara sebagai pimpinan tertinggi ya, TNI Polri. Jadi sebuah hal yang wajar kalau presiden bicara dua kali soal itu. Nah kemudian sekarang ini kan prosesnya meningkat ke penyidikan, ya, naik sidik. Kalau penyelidikan itu kan adalah rangkaian melakukan proses untuk menemukan tindak pidana. Udah ketemu tindak pidananya, ada korban dan sebagainya. Tingkat sidik itu untuk menemukan siapa tersangkanya yang melaksanakan melakukan tindak pidana itu. Nah hari ini tentu yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu adalah untuk menemukan siapa tersangkanya. Dan itu perlu kehati-hatian. Karena begini, ada gium mengatakan bahwa lebih baik kita membebaskan 1000 orang bersalah daripada kita menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ya, jadi tidak bisa juga misalnya untuk memuaskan keinginan publik, kemudian cepat-cepat kita umumkan dan kemudian itu tidak salah seperti disampaikan oleh Prof tadi. Ya, jadi menurut saya ini adalah dalam rangkaian kehati-hatian untuk menentukan dari motif, kemudian siapa yang korban dan siapa pelakunya, ya itu intinya. Nah kemudian saya tertarik tadi soal kode etik dan sebagainya, ya. Bahwa hari ini momentum bagi Polri untuk memperbaiki atau membuat sebuah sistem yang baik untuk membuat wajah polisi Indonesia lebih baik dari hari ini, ya udah harusnya naik kelas. Jadi makin banyak ujian itu harusnya kelasnya makin naik. Kalau kemudian melakukan rangkaian kegiatan untuk menemukan tindak pidana biasa, itu kelas Polri nggak naik-naik. Karena itu biasa. Hari ini menjadi luar biasa dan ini menjadi tantangan bagi Polri untuk naik kelas. Kalau berhasil kemudian paling tidak mendekati titik kebenaran, karena 100% kebenaran itu ada di milik Tuhan. Ya. Mendekati kebenaran 99% saja, menurut saya ini Polri sudah menunjukkan profesionalismenya. Tapi soal bersalah dalam mengambil keputusan, soal kode etik, sebenarnya di KPK sama saja. KPK dulu kode etik sebelum ini dari dalam juga, Pak Abdullah Hewan Mahua. Hari ini Dewan Etik pengawas orang luar. Ya. Sama aja, arti kan memperbaiki diri terus. Kalau ngambil keputusan salah, KPK juga pernah ngambil keputusan salah. KPK juga menggantung orang juga, 4 tahun jadi tersangka, sampai meninggal pun masih tersangka karena nggak ada SP3. Salah juga. Niatnya semua baik. Tapi apakah akan hasilnya baik? Belum tentu juga. Jadi saya setuju bahwa Polri hari ini tentu ada hal salah, pasti. KPK salah? Iya. Tapi kita tidak kemudian berhenti pada tingkat kesalahan itu. Bagaimana caranya ini kemudian jadi performanya lebih baik. Itu makin mendekati profesionalitas, makin modern cara kerjanya. Karena bagaimanapun juga harus ada lembaga pengawasnya dari luar, Pak. Ya, untuk mengawasi ini supaya yang diawasi juga senang juga. Karena kalau diawasi oleh orang luar, maka apa yang dilakukannya orang luar juga melihatnya fair gitu. Nah kemudian itu meningkatkan kepercayaan publik terhadap itu. Jadi bukan melemahkan dan sebagainya. Nah dalam kasus Sambo ini sekali lagi saya katakan bahwa jangan sampai nanti statement-statement yang dikeluarkan oleh pihak pengacara ya itu membingungkan orang gitu. Itu karena gini, Brigadir Joshua itu korban. Kalau hari ini dituduh pelaku, tapi dia juga korban. Kemudian mungkin si istrinya Pak Sambo, kemudian Baradae, itu juga bagian dari korban. Ya, sama nih, tapi mencari pelakunya dan motifnya itu apa? Kata Bang Saud tadi, jadi soal motifnya itu harus ditemukan. Gitu. Karena gini,
Ini sederhana sebenarnya. Kenapa tadi sederhana? Karena yang disebutkan pemain di sebuah film ini cuma 4 orang aja. Ada Brigadir J, ada Baradae, ada Pak Sambo, ada istrinya. Ada satu korban, tinggal 3 orang nih. Itu yang terungkap di publik, Pak. Ya itu kan publik ya. Hari ini kita baca yang juga disampaikan oleh pihak Polri bahwa 4 ini nih. Ya, pelakunya ini ada pelecehan seksual, kemudian ada Pak Sambo pulang, ada tembak menembak. Artinya kan kejadian itu di 5 orang nih, nggak ada pembantu rumah tangga yang menembak, kan nggak disebutkan. Bahwa mereka mungkin ada yang menyaksikan atau, nah itu soal lain ya. Tapi rangkaian peristiwa ini terjadi di antara 5 orang ini. Artinya apa? Kalau hari ini, kalau memang itu benar ya, hasil otopsi misalnya segala macam, berarti kan di antara salah satunya ada pelaku penembakan. Tidak mungkin orang yang hari ini tidak dibicarakan tiba-tiba saya penembaknya atau bangsa, nggak mungkin karena nggak ada dalam peristiwa itu. Kan sederhana aja ini. Di antara 5 orang ini korban 1. Sama dengan ibu tadi yang soal anjing bawa anaknya. Ya tinggal anjing, kemudian anaknya meninggal sama ibunya. Bisa saja nggak salah semuanya ya. Tapi kan dalam peristiwa ini kan anjing itu yang membunuh. Ya. Kalau ini kan pasti orang Pak. Menggunakan Glock, sekali lagi Glock. Gampang aja Glock itu siapa yang punya. Nah kan kemudian timbul spekulasi nih. Kalau Glock itu misalnya perwira yang punya, siapa perwiranya? Kalau Glock itu misalnya dipegang oleh Baradae, apakah memang SOP-nya Glock itu yang untuk perwira dipegang oleh Baradae? Itu agak aneh juga gitu. Akan dicek lagi misalnya bagaimana izinnya, bagaimana seluruh ajudan bintang 2 pakai Glock juga enggak? Jangan-jangan cuma Baradae pakai Glock. Itu kan menimbulkan spekulasi-spekulasi lagi. Oke, spekulasi-spekulasi yang Abang jelaskan tadi itu mungkin dalam perspektif Abang itu kenapa sampai saat ini belum ada klarifikasi dari Polri berkaitan dengan spekulasi-spekulasi tersebut? Maka yang tadi saya baca di media, dengar di TV itu fokus dari pengacaranya adalah otopsi ulang ya terhadap korban. Saya belum nggak tahu nih kok belum ada yang mengangkat soal apa yang menyebabkan terjadinya kematian. Pelurunya peluru apa gitu. Yang ada kan baru tembak belakang, tembak ini itu soal tembak menembak. Ada sayatan, ada segala macam dan sebagainya. Sebenarnya pelurunya tuh mati, apa sih pelurunya ini? Kan di situ Pak. Oh ada peluru Glock, Glock ini siapa yang punya kan? Kelihatan siapa pemegang senjata itu. Kalau misalnya berada pemegang Glock, maka dia pasti terdaftar Pak. Bahwa jenis senjata ini nomor seri sekian dipegang oleh Baradae. Ya, tapi nanti kalau misalnya dianggap Baradae yang pegang, jangan-jangan dirubah juga izinnya. Tadinya bukan Baradae jadi itu menimbulkan spekulasi-spekulasi yang liar gitu. Nah menurut saya sih tidak hanya atas permintaan dari pengacaranya keluarga Joshua, tapi harusnya juga polisi sudah mulai mengungkapkan penyebab penembakan itu pelurunya jenis apa. Ya, karena itu akan membuka misteri dari proses ini. Kalau misalnya bukan Baradae yang memegang senjata Glock itu, bagaimana caranya dia pegang Glock? Kan gitu, apakah disuruh nembak dengan saya punya senjata ini kamu tembak? Kan gitu nih. Jadi itu nanti terjawab, menurut saya sih harus jelas nih. Tidak hanya penyebab kematian dari otopsi, tetapi memakai apa, jenis peluru apa, itu harusnya otopsi mungkin lebih paham ya. Saya nggak expert di bidang itu. Cuman menurut saya sih akan lebih mudah yang otopsi tetap, tapi penyebabnya juga diperiksa. Nah sekali lagi bahwa kita akan menghadapi tantangan lebih berat ke depan ini ya. Tuntutan terhadap profesionalisme polisi dengan presisi itu harusnya Pak Listio yang kita anggap sudah mulai ada perubahan ya di dalam tubuh Polri, karena beberapa peristiwa itu Polri menghukum Polri ya. Peristiwa KC lah segala macam lah. Peristiwa penembakan 5 atau 6 orang di kilometer 50 itu polisi berani terbuka hukum. Menurut saya sih sudah kemajuan, tapi harapan kita ketika itu tidak hanya menimpa prajurit, tapi menimpa di rumah itu juga harus terbuka juga. Nah, dengan sekali lagi menghentikan asumsi-asumsi liar yang kemudian itu merugikan pihak-pihak yang belum hari ini diputuskan bersalah. Ya, menurut saya sih kasihan juga. Kita kasihan sama Brigadir J, keluarganya, kita prihatin. Ya, kita juga mengucapkan bela sungkawa.
Tapi kemudian jangan ini diterabas kemana-mana, sedih liar, kemudian ada peristiwa pelecehan, ada yang bilang berselingkuh, ada yang bilang ketangkap di kamar, macam-macam lah. Ya, dan semua orang menyimpulkan masing-masing. Menurut saya ini harus dihentikan, ya, supaya tim yang bekerjanya fokus. Jangan kemudian opini itu telah membunuh orang, ya, opini itu menghukum orang, ya kemudian itu belum dibuktikan melalui proses pengadilan. Saya pikir itu ciri hukum yang modern.